kembali untuk mempelajari materi tentang pengukuran besaran. Kita mulai ya. Pada dasarnya, pengukuran adalah membandingkan nilai besaran fisis yang dimiliki suatu benda dengan nilai besaran fisis alat ukur yang sesuai. Jadi, dalam setiap pengukuran diperlukan alat ukur yang sesuai. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari beberapa macam alat ukur. Pengukuran panjang. Pada pengukuran ada beberapa alat ukur antara lain mistar atau penggaris memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Ada berbagai macam mistar, yaitu penggaris yang berbentuk lurus, berbentuk segitiga, mistar tukang kayu, penggaris berbentuk pita atau meteran pita. Mistar mempunyai batas ukur 1 meter. Cara membaca skala pada mistar. Posisi mata harus melihat tegak lurus terhadap skala ketika membaca skala mistar. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat atau disebut dengan kesalahan paralaks. Jangka sorong. Jangka sorong merupakan salah satu alat ukur panjang. Bentuknya seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda dari sisi luar suatu benda. Selain itu, juga bisa digunakan untuk mengukur diameter suatu benda jika benda itu berlubang. Kemudian, jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Baiklah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah. Rahang tetap ini yang tidak bisa digeser. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada tombol kunci dan ada tangkai untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah skalanya. Skalanya ada dua ya. Yang atas itu adalah skala utama. Kemudian yang bawah adalah skala nonius. Cara menggunakannya bagaimana? Baiklah. Caranya tinggal diputar saja itu tombol kuncinya. Kemudian rahangnya digeser-geser sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Kalau mau mengukur ketebalan dari bagian luar suatu benda, tinggal kita apitkan rahang-rahang bawahnya itu pada benda tersebut ya. Kalau mau mengukur diameter bagian dalam suatu benda, gunakan rahang yang atas. Masukkan rahang atasnya itu pada lubang. Kemudian rahang atasnya diukur. Kalau mau mengukur kedalaman lubangnya, tinggal tancapkan saja
tangkai ukur pada benda yang akan diukur. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara membaca skalanya ya. Untuk lebih mudah, kita masuk ke contoh soal saja. Perhatikan gambar pengukuran menggunakan diameter koin, menggunakan jangka sorong di bawah ini. Bisa dilihat, di sini sudah ada skalanya ya. Pertanyaannya, hasil pengukuran diameter koin menggunakan jangka sorong di atas adalah titik. Baiklah, kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama, yang harus kita ketahui, ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Kemudian, kita lihat skala ini. Yang bagian atas merupakan skala utama, dan yang bagian bawah adalah skala nonius. Kemudian, bagaimana cara membacanya? Baiklah, kalian perhatikan ya. Skala yang bagian atas atau skala utama dari angka 2 sampai angka 3. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan seterusnya. Kemudian, sekarang perhatikan angka 0 yang ada di skala nonius. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang mana? Yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Kita tulis dulu ya, 2,2. Selanjutnya, kita akan baca skala noniusnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mencari skala atau garis yang berimpit. Coba perhatikan garis yang atas berhimpit dengan garis yang bawah. Jadi, inilah yang kita gunakan sebagai acuan. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, jadi kita tuliskan 8 kali 0,01. Jadi hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28. Tinggal kita cari saja jawaban yang sesuai di soal. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mikrometer skrup. Mikrometer skrup juga merupakan alat pengukur panjang. Bentuknya seperti ini ya. Biasanya mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, atau bisa juga digunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu benda.
dibandingkan dengan jangka sorong, tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup ini 10 kali lipat lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Perhatikan gambar mikrometer sekrup berikut. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, ada bingkai. Kemudian ada rahang tetap atau poros tetap. Kemudian ada poros putar atau rahang putar. Kemudian penguncinya. Skala utama. Yang ini skala nonius ya. Kemudian yang ini pemutarnya. Yang terakhir di ujung adalah silinder bergerigi. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Baiklah, perhatikan ya. Pertama, pastikan penguncinya dalam keadaan terbuka. Kemudian, sebelum digunakan, lebih baik dikalibrasi dulu ya, supaya ukurannya lebih akurat. Caranya bagaimana? Nah, diputar saja pemutarnya sampai poros. Gesernya mencapai atau bertemu dengan poros tetap. Kemudian kita pastikan skala utama maupun skala gesernya menunjukkan angka 0. Kalau sudah, selanjutnya kita putar lagi pemutarnya supaya poros gesernya bergerak mundur. Kemudian kita masukkan benda yang akan kita ukur di sana dan putar kembali pemutar sehingga poros gesernya bisa menjepit benda. Setelah terjepit sempurna, kita bisa putar silinder bergerigi yang ada di belakang ini ya, sampai bunyi klik. Kemudian tutuplah penguncinya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara membaca skalanya. Agar lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Perhatikan gambar skala mikrometer berikut. Nah, itu gambarnya. Kemudian, hitunglah besar hasil pengukurannya. Baiklah, kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama, yang harus kita ingat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Kemudian, kita lihat skala utama dan skala noniusnya. Nah, sekarang kita cek skala utamanya. 0, 1, 2, 3, 4. Dan garis yang ada di bawah itu nilainya setengah. Kemudian kita lihat garis ini. Itu berhenti setelah angka 4. Berarti kita tulis 4 di sini ya. Kemudian kita cek garis yang panjang ini nih. Nah, garis yang panjang ini akan lurus dengan garis yang mana pada skala nonius. Coba kita lihat garis ini. Yang lurus berarti yang kita gunakan. Nah, yang lurus adalah 30. Jadi kita tulis 0,01 kali 30. Dan hasilnya 4 ditambah
0,030. Jadi hasilnya 4,30 mm, atau bisa juga ditulis 4,3 mm ya. Gimana? Mudah bukan memahaminya? Kita lanjutkan pengukuran massa. Massa suatu benda diukur dengan neraca. Sekarang mari kita pelajari bersama ya. Neraca Oehlers. Neraca Oehlers biasanya digunakan di laboratorium untuk menimbang benda-benda yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk lebih mudah kita memahaminya, langsung saja ke soal ya. Aini menimbang massa kerikil dan diperoleh hasil seperti gambar di bawah ini. Coba kita perhatikan gambarnya ya. Di sana ada 3 lengan. Lengan yang atas, yang tengah, dan yang bawah. Ada juga loh tipe neraca yang lengan bagian atas itu di tengah, sementara yang di tengah itu di atas. Tapi untuk soal ini bentuknya seperti ini ya. Yang atas itu menunjukkan ratusan. Kemudian lengan yang tengah menunjukkan puluhan. Kemudian lengan yang bawah adalah satuan. Baiklah, sekarang kita lihat lengan yang atas atau ratusan yang menunjukkan angka 400. Jadi kita tulis 400. Kemudian lengan yang tengah menunjukkan angka 50. Jadi kita tulis 50 ya. Dan yang ketiga menunjukkan pada angka 6,5. Jadi kita tulis 6,5. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. 456,5. Jadi jawabannya yang C ya. Mudah bukan? Pengukuran waktu. Untuk pengukuran waktu di sini kita menggunakan stopwatch ya. Stopwatch bentuknya seperti ini nih. Nah, bagaimana cara membaca skala stopwatch? Untuk lebih mudah kita memahaminya, langsung saja kita ke latihan soal ya. Saat pelajaran olahraga berlangsung, seorang guru olahraga mengukur waktu jalannya pertandingan dengan menggunakan stopwatch. Setelah pertandingan selesai, posisi jarum stopwatch seperti pada gambar. Lamanya pertandingan berlangsung adalah titik. Nah, sebelum mengerjakan, saya perbesar dulu ya gambarnya agar lebih jelas angkanya. Angka yang ini adalah angka 5. Ini angka 10. Ini 15. Ini 20. Ini 25. Dan yang ini 30. Baiklah, mari kita kerjakan. Kita perhatikan skala yang bagian dalam menunjukkan menit. Kemudian yang luar menunjukkan detik. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu skala yang bagian dalam. Kita lihat jarumnya ya. Jarumnya menunjuk angka 10. Itu artinya 10 menit. Kita tulis dulu 10 menit. Kemudian
Kita lihat skala yang bagian luar. Skala yang bagian luar, jarumnya menunjuk angka 10. Itu artinya 10 detik. Kita tulis dulu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di jawaban. Yang diminta pada soal yaitu jawaban dalam bentuk detik. Jadi, menitnya harus kita ubah dulu menjadi detik. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan 10 menit dengan 60 detik. Kenapa 60? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 10 kita kalikan dengan 60, hasilnya 600 detik. Setelah selesai, baru kita tambahkan 600 detik ditambah 10 detik sama dengan 610 detik. Jadi jawabannya yang D ya. Gimana? Mudah bukan? Pengukuran luas. Untuk luas bidang peraturan, kalian dapat melakukannya dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan bidangnya. Lalu, bagaimana cara mengukur luas bidang yang tidak beraturan? Baiklah, saya contohkan dengan mengukur luas bidang daun. Untuk mengukur luas bidang yang tidak beraturan, kita dapat menggunakan kertas grafik. Baiklah, kita coba ya. Siapkan daun. Kemudian caranya, daun diletakkan di atas kertas grafik. Kemudian ikuti polanya hingga terbentuk pola daun pada kertas grafik. Jika sudah, angkatlah daun dari kertas grafik. Kemudian hitung banyak kotak yang utuh pada kertas grafik dengan cara memberi nomor pada setiap kotak yang utuh tersebut. Selanjutnya, hitung banyak kotak yang tidak penuh dengan memberi tanda centang. Nah, kita hitung pada contoh soal gambar berikut. Berdasarkan pada gambar, berapa luas daunnya? Kita hitung dulu kotak yang penuh. Kemudian kita lihat kotak yang tidak penuh. Dengan menganggap bahwa luas kotak tidak penuh adalah setengah kotak, maka luas daun sama dengan banyak kotak penuh ditambah banyak kotak tidak penuh. Luas daun sama dengan 23 ditambah 27. Jadi 23 ditambah 0,5 dikali 27. 0,5 dikali 27 sama dengan 13,5. Sehingga 23 ditambah 13,5 ada 36,5 cm3. Nah, dari situ kita bisa lihat, mudah bukan cara kita untuk mengukur luas bidang yang tidak beraturan. Pengukuran volume. Pada pengukuran volume berkaitan dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Benda yang memiliki volume lebih besar dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan dengan benda yang volumenya lebih kecil. Baiklah, untuk lebih mudah, kita lihat gambar soal berikut ini.
Di situ terdapat satu benda yang akan diukur volumenya. Kemudian ada gelas ukur dengan tinggi 70 ml. Dan ada gelas ukur kedua. Setelah dimasuki benda, gelas ukurnya mempunyai volume setinggi 80 ml. Nah, dari situ kita bisa melihat volume benda, di mana pada volume akhir atau pada gelas ukur yang kedua, setelah dikasih benda dikurangi volume mula-mula atau gelas ukur yang belum terisi benda, sehingga volume benda 80 ml dikurangi 70 ml sama dengan 10 ml. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Ditunggu video penjelasan selanjutnya ya. Assalamualaikum.